satunya adalah buku Flora Java, kemudian buku Flora Malaysiana. Itu yang tua-tua itu kan sudah ada di lab itu, mungkin bisa dilihat-lihat gitu ya. Nah, kemudian yang kedua itu ya buku-buku lain, boleh gitu ya. Jadi tidak harus menggunakan buku saya, tetapi bisa dengan buku-buku lain. Misalnya Pak Gimbong itu juga boleh. Kemudian dari IPB itu Pak siapa itu boleh. Adik-adik kan sudah pinter ya, pinter menggunakan internet. Menggunakan internet itu ada berbagai macam cara gitu ya. Ada yang hanya gambar saja bisa ditentukan. Atau dengan salah satu pendukung ilmu kita itu adalah internet. Contohnya misalnya gitu ya, Anda membuka pisang gitu ya di internet, itu nanti semua pisang di dunia itu akan muncul. itu kelebihannya kita menggunakan internet gitu ya. Ya, misalnya contoh lain, misalkan pisang yang ada di Bolivia atau mungkin di Afrika atau mungkin di Cina itu ya, itu bisa diruntut ya, jenis-jenis pisangnya itu seperti apa dan sebagainya. Nah ini kelebihannya dari internet ya. Jadi Anda bisa menggunakan segala cara gitu ya, tekniknya gitu ya, tekniknya tadi internet. Makanya adik-adik itu sekarang itu labnya taksonomi sepi karena sudah tahu teknik-tekniknya gitu. Buka internet aja sudah cukup, itu ya sudah bisa gitu ya. Atau yang lain itu Anda membuka buku-buku atau jurnal-jurnal gitu ya, jurnal atau skripsi mahasiswa itu misalkan mangrove ya, keanekaragaman tanaman mangrove itu sudah berbagai tulisan itu, jenis-jenis ini ada di Probolinggo itu sudah banyak. Itu kebutuhan kita ya, kebutuhan kita untuk memudahkan kita di dalam melakukan teknik ya. Adik-adik itu sudah banyak itu yang penelitian di Surabaya, itu skripsinya itu dilihat aja, skripsinya tahun berapa, siapa itu, jenis-jenis mangrove-nya ini, jenis hewannya ini. Nah itu sudah sangat membantu di dalam teknik melakukan identifikasi. Ya, kemudian mahasiswa S2, mahasiswa S3 itu bisa dibuka aja tesis atau disertasinya, dilihat oh jenisnya ini. Itu juga bisa dimanfaatkan untuk kita menentukan teknik, ya, menentukan jenis atau menentukan varietas. Itu dengan buku, dengan internet. Nah ini kemudian yang keempat. Nah ini bagaimana ini yang keempat ini, Mbak Poni gimana ini untuk menentukan jenis? Ayo, misalnya yang lain. Mungkin melakukan survei Pak, bertanya pada warga lokal gitu Pak. Ya, jadi di buku saya itu juga sudah saya ungkapkan. Tanya kepada masyarakat lokal, itu penting. Jadi alas itu di lapangan itu kan bingung di hutan itu. Nah, kita akan membawa pemandu.
Kalau nanti ini jadi ke lapangan ya, ke Banyuwangi, kalau jadi ya, itu ada pemandu lokal di sana. Dan pemandu ada juga yang pemandu yang pengalaman. Misalnya Pak Kiswoyo, ini Kiswoyo itu ahli tentang identifikasi yang dulunya adalah mantan LIPI di Kebun Raya Purwodadi. Ya, ini bisa juga. Nanti dibawa misalkan ya. Itu nah, jadi kita kalau ke hutan, oh ini jenis ini Pak, jenis ini Pak. Nah, ini kita untuk memudahkan kita menentukan jenis tumbuhan yang ada di lapangan gitu ya. Ya, ini salah satu teknik kita ya, teknik misalnya ada skripsi atau nanti membuat tesis itu adik-adik bisa membawa Pak Kiswoyo ya, dibawa ke lapangan gitu. Nah, ini Pak Purnomo kemarin saya tanya, dia akan mengambil S3 gitu ya. Kalau bisa membawa Pak Kiswoyo, nah, itu bawa Pak Kiswoyo di lapangan ya. Ini juga memudahkan kita ya teknik ya. Oke, jadi orang lokal juga. Orang lokal tentunya menggunakan bahasa lokal. Ya, bahasa lokal. Dia nggak ngerti bahasa ilmiahnya, misalkan Edelweiss, misalkan Edelweiss ya. Itu Edelweiss itu kan dia tahu. Nah, tetapi nama ilmiahnya itu dia tidak tahu gitu ya. Nah, Edelweiss atau Tanah Layu. Pak, ini namanya Pak Tanah Layu gitu. Nanti Tanah Layu itu kalau kita mau menentukan jenisnya, kita pakai internet aja, tulis saja Tanah Layu atau Edelweiss, itu nanti akan muncul Anaphalis javanica atau Anaphalis longifolia. Nah, ini menjadi penting nama-nama lokal pun. Di dalam penelitian etnobotani itu nama lokal itu penting ya, nama lokal. Nah, kalau kita bertanya, mungkin Mbak Boni akan tanya kepada temannya. Ini siapa ini? Temannya siapa Mbak Boni? Fitri Pak. Siapa? Fitri Pak. Fitri. Misalnya Mbak Boni tidak tahu namanya, tapi kan bisa tanya kepada temannya. Ya, ini apalagi temannya yang ada di desa gitu ya. Ini aslinya mana sih? Saya aslinya Wong Diso gitu ya. Nanti ada padi-padi yang padi lokal. Kalau bapaknya itu menanam padi lokal, oh ini varietas simpat atau mungkin varietas Marlena atau varietas Rojo Lili, itu kan nanti bisa tanya kepada Bapak E. Jadi bisa menanyakan kepada teman pun bisa. Jadi tidak harus bertanya kepada ahlinya, kalau temannya tahu ya cukup gitu ya. Oke. Kemudian yang kelima, Mas Tep. Ayo Mas Tep ini. Gimana Mas Tep? Apa lagi? Atau Mbak Rama? Atau Mbak Kas? Tanya kepada pohonnya. Tanya kepada pohon. Harus gimana nih, namanya siapa adik? Katanya siapa namanya Mas? Nah, bertanya kepada pohon itu. Bisa nggak kira-kira? Bisa.
Kalau bertanya kepada pohon, itu kita biasanya setiap tahun dulu itu kita pergi ke Purwodadi. Kalau zaman dulu lagi, kita pergi ke Bogor, ke, ke herbarium maupun ke Kebun Raya Bogor. Kemudian saya tanya, adik-adik, ada banyak pohon itu, tolong ditanya namanya. Mana? Namanya siapa kamu? Tentunya pohon itu bisa menjawab. Bisa menjawab apa enggak? Jawabannya gini, waktu anak-anak itu saya tanya itu jadi bingung, apa ini kok pohon kok bisa ditanya? Misalnya buahnya seperti buah pete, situ tanya, loh kamu namanya siapa? Saya pete, karena buahnya polong. Nah, kalau buahnya polong, itu adalah kelompok Fabaceae. Nah, itu kita melihat itu ditanya, oh ada buahnya polong, itu Fabaceae. Kita bisa menentukan pada tingkat familia saja. Ya, bisa juga ditanya, karena pohon itu sudah ada namanya. Itu pohon setiap di kebun raya, itu pohonnya sudah ditempeli nama. Familia asalnya dari mana? Nah itu nanti ditanyakan. Oh, nama kamu ternyata uh, Musa paradisiaka. Oh, itu karena sudah ditempel. Itu pakai besi tempelannya malah. Kalau di biologi atau di uh, Unibro itu dulu ada ditempel-tempel, tapi sekarang tempelannya hilang. Itu kan nanti bisa ditanyakan. Oh, nama saya Musa paradisiaka. Familianya Musaceae. Asalnya dari mana? Dari Lumajang, ya kan? Nah, itu bisa ditanyakan. Itu ada sudah ada label namanya. Oke, mau tanya? Jadi bisa ditanyakan nanti kalau adik-adik ke kebun raya itu menanyakan pada karakter khususnya, menanyakan pada label nama yang setelah ditempel, itu bisa. Sama saja dengan nanti adik-adik pergi ke lab. Lab di situ ada namanya herbarium. Herbarium itu adalah suatu tumbuhan yang sudah dikeringkan atau mungkin sudah dikasih alkohol, artinya menggunakan cairan basah. Nah, teknik untuk menanyakan itu di situ sudah ada label namanya. Misalkan situ adik-adik membuka tanaman-tanaman yang sudah dikeringkan itu, tapi di dalamnya itu namanya sudah ada. Atau di bagian luar itu sudah ada. Itu namanya Edelweiss misalkan ya. Atau Anaphalis javanica. Ada lagi Anaphalis longifolia. Ada lagi Anaphalis apa itu ya. Itu ada 5. Nah, kemarin kan kita baru saja melakukan identifikasi atau melakukan penyimpanan pembuatan herbarium yang berasal dari Wonogiri. Kemarin KKN ya, KKN apa namanya, tematik itu ada berapa puluh orang itu datang, telah ngambil dari Wonogiri. Saya juga datang ke sana mengambil, kemudian diidentifikasi di lab taksonomi, kemudian dikasih label. Nah itu nanti tanya kepada herbarium di situ. Kemarin membuat herbarium basah dan membuat herbarium kering, karena ini berkaitan dengan
identifikasi dan juga berkaitan dengan pengembangan Edelweiss supaya masyarakat mana sekitar Tengger itu tidak mengambil di lapangan atau di TNBTS, tetapi menanam sendiri, itu budidaya sendiri. Nah ini budidaya Edelweiss yang dikembangkan gitu ya kemarin gitu. Ini kita dengan Fakultas Pertanian itu melakukan KKN di sana, kemudian melakukan penelitian di sana juga gitu ya kemarin ya. Tapi sudah mungkin anak-anak sekarang masih di Wonogiri atau sudah pulang ini. Ya, di sana dingin. Nah itu tanya kepada herbarium. Tetapi sampai saat ini kok adik-adik tidak pernah melihat herbarium katanya. Ya kita dikasih lab, dikasih macam-macam itu tidak dimanfaatkan. Nah, ini sayang betulnya ya. Nah ini kemudian apakah menggunakan teknik yang lain juga ada. Jadi tadi menggunakan internet, menggunakan buku Flora Baker, buku Flora Malaysiana, kemudian buku-buku yang lain. Bisa tanya kepada herbarium, bisa tanya kepada pohonnya, bisa tanya kepada teman-temannya, bisa tanya kepada ahli lokal ataupun ahli yang berpengalaman seperti kebun raya dan sebagainya. Kira-kira yang lain apa ini? Kalau misalkan kita menggunakan buku Baker ya, itu kita menelusurinya juga pusing gitu ya. Karena kita akan menelusuri melewati kunci. Nanti adik-adik kan ada kunci dikotom, ada kunci paralel, ada kunci macam-macam kunci. Nah sebetulnya kunci itu nanti kalau adik-adik buka itu berbagai macam kunci ya, tidak hanya kunci paralel maupun kunci dikotom, ada kunci berlubang. Nah ini juga nanti kalau adik-adik membuka internet itu ada kunci tabel, bisa ada kunci tabel juga ada. Jadi kita membuat kunci tabel. Nanti tekniknya buat kunci tabel ya seperti tabel. Ya, mungkin kalau tabelnya mungkin ke kanan itu karakter, kemudian ke bawah itu jenis-jenisnya juga bisa. Itu nanti akan melihat, atau adik-adik menggunakan atau membuka teknik-teknik yang lebih modern, yaitu aplikasi kunci juga bisa. Nah, ini sekarang sudah semakin maju ya. Saya hanya menyarankan gitu ya, ada kunci dalam bentuk sudah paling modern, yaitu menggunakan komputer untuk menentukan jenis maupun marga atau familia, itu sudah ada gitu ya. Kemudian yang lain ya, mungkin yang ke-6 atau yang ke-7 ya. Bagaimana Mbak Rahma ini? Ada nggak? Ya. Atau teman-teman yang lain bisa punya ide gitu ya, atau mungkin berpengalaman apa yang pernah dilakukan.
Ya, saya juga. Jadi dengan gambar itu bisa juga dengan gambar. Ya. Dengan gambar bisa. Dengan bau juga bisa, Mas. Dengan rasa juga bisa. Nah ini gimana nanti? Ini kan inovasi ya, inovasi kita. Misalnya ya, misalnya simbukan gitu ya, itu dengan bau. Kalau dengan bau rasanya apa, Mas Habib? Sudah pernah merasakan daun simbukan? Wah ini ibu-ibu, Mas, mbak-mbak ini yang ngerti nih. Baunya seperti entut, Mas. ini wah ini daun simbukan ini kalau baunya seperti entut. Nah, ini eh, kita kan inovasi gitu ya di lapangan. Waduh, opo ini dipikir-pikir kok sulit. Terus daunnya diremes saja, diremes. Loh ini baunya entut. Nah, ini simbukan. Nah, ini Mas, ini yang belum belum dicoba teknik-teknik seperti itu. Bisa juga eh, ada tanaman buatannya setengah mati. Nah, situ kalau ke mana, ke UB Forest ya, di sana itu banyak tanaman yang gatalnya setengah mati, itu ada rawi namanya. Itu nanti jangan menek, Mas. Kalau menek langsung terjun soalnya gua telepol itu. Wah, ini ini juga ada, Mas ya. Eh, karena rambutnya itu gatal sekali. Nah ini sebuah teknik-teknik yang di lapangan itu selalu kita coba dari rasa, dari bentuk, dari bau, dari ini yang belum ada kuncinya, Mas. Ini inovasinya, nanti adik-adik bisa membuat sendiri, ini gimana nih. Nah, daun jeruk kalau diremet baunya mesti seperti jeruk, tidak seperti jambu. Masa daun jeruk situ peres daunnya seperti jambu kan, enggak, seperti jeruk. Nah, istilahnya kalau baunya seperti jeruk, satu familia itu baunya seperti jeruk, Mas. Itu yang dikatakan sebagai jeruk-jerukan atau familia rutasi. Ya, ini kan mempermudah itu. Aduh, kalau di lapangan kita opo ini. Nah, dan yang udah kita remet aja. Oh, baunya seperti itu. Baunya seperti mangga, baunya seperti eh, baunya seperti itu, baunya seperti kalau yang buat untuk akasia itu, yang buat untuk kayu putih itu baunya juga khas juga itu. Nah ini untuk mempermudah kita melakukan identifikasi. Jadi semua cara kita manfaatkan. Nah, di teknik ini seperti itu. Saya pun demikian. Saya nanti Pak Jati di lapangan kok ero ya. Nah itu ada rahasianya itu. Salah satu rahasianya misalnya sarma, saya rasakan misalkan pahit sekali ya. Ada. Nanti kalau kita di hutan mana itu, di hutan Alas Purwo itu, saya banyak menemukan tanaman yang pahit sekali, itu namanya apa sih itu? Itu nggak sembuh-sembuh ya. 2 hari itu baru hilang itu. Itu namanya apa sih? Pahit sekali, pahitnya nyedek. Ini teknik-teknik di dalam kita melakukan uh, menentukan sebuah jenis, atau bisa menentukan sebuah varietas, atau menentukan sebuah marga gitu ya. Jadi tidak harus langsung jenis gitu ya, mungkin cukup di marga atau mungkin di varietas dan sebagainya. Nah,
Bisa juga tadi kita sudah mengungkap ya dari karakter. Nah, ini karakter. Sebetulnya zat kimia, kemudian bentuk-bentuk, rasa dan sebagainya itu adalah karakter. Nah, itulah yang kita pegang. Jadi karakter itu kita pegang. Apakah karakter itu dalam bentuk kimia atau dalam bentuk rasa atau mungkin dalam bentuk morfologi, bisa juga. Morfologi ya, misalkan bentuk mangga kan tahu gitu ya, oh itu mangga itu karena bentuknya seperti mangga gitu ya. Tapi mangga kan berbagai macam bentuk, mangga gadung, mangga ini dan sebagainya. Ini juga menunjukkan jenis-jenis mangga atau menunjukkan varietas mangga. Ya ini menjadi penting gitu ya. Nah, karakter buah misalkan kelapa gitu ya. Biasanya adik-adik kan sering jajan jajan beli tegan gitu ya. Di tegan itu kan situ lihat, oh bentuknya kelopo seperti itu. Jadi Anda membayangkan pun dari jauh tahu itu namanya kelopo kambil. Oke. Nah, itu sebuah. Nah, nanti kalau mau penelitian etnobotani, kemudian mau penelitian yang lain, itu kan kita pertama kali kan harus bisa menentukan dulu, masuk mau penelitian tanamannya itu dikasih A, itu dikasih B, kan harus tahu. Nah, itu. Mungkin ada lagi, karena adik-adik kadang-kadang punya ide-ide, punya pengalaman, eh, jangan sampai pengalaman tidak yang dirahasiakan, maksudnya tidak boleh dirahasiakan, jadi harus terbuka gitu ya, ilmu pengetahuan kan terbuka. Oh, Pak Jati kok di hutan kok tahu namanya ini lah, karena saya menggunakan teknik-teknik ini. Biasanya saya juga menggunakan catatan-catatan, misalkan kita mau ke mangrove, itu jenis-jenis mangrove-nya saya catat dulu, saya kepek gitu ya, apalagi saya beri gambar gitu ya, sedikit gitu ya. Terus ada yang tanya, loh Pak Jati kok iso? Nah, karena saya membuat kepean. di hutan Tengger atau mungkin di hutan Banyuwangi, saya ke sana bawa kepean tuh, dikit saya simpan di saku gitu ya, nanti saya lirik gitu, oh Pak Jati kok iso? Itu ada rahasianya yang saya pakai gitu ya. Saya pakai Keswoyo juga gitu, pakai Keswoyo tak lihat saya lirik itu, loh Pak Keswoyo apa ini? Saya juga buat kepean ini Pak Jati. Ini kelihatan pintar tapi sudah punya kunci-kuncinya. Nah ini penting ini jadi ya. Nah ini sangat sangat luar biasa. Kalau kunci-kunci rahasia ini bisa kan ada nanti itu apa namanya yang sering untuk misalkan ditembak nggak apa-apa, dipancung nggak apa-apa, itu ada rahasianya itu. Ditusuk nggak apa-apa, itu ada rahasianya. Misalkan dimasukkan kotak itu ya, apa namanya itu? Eh, Ditusuk nggak apa-apa. Ternyata dia sudah sudah pindah gitu. Ini rahasia-rahasia itu harus kita pergunakan, Mas ya. Oke. Nah, ini semua teknik ya, semua teknik itu kita pergunakan untuk kita bisa melakukan memang perlu waktu, Mas ya. Kalau saya pengalamannya kan sudah 30 tahun gitu ya. Kalau Masnya kan baru kalau di kampus itu baru berapa ya? 2 tahun ya. Saya udah 30 tahun itu mungkin pengalaman gitu ya. Makanya pengalaman itu saya berikan kepada adik-adik supaya nanti mudah itu di lapangan tuh. Atau kita melakukan penelitian tidak hanya taksonomi tapi etnoekologi,
Wendang atau mungkin Pak Bagio. Demikian burung-burung itu, burung-burung kan juga gitu. Misalnya kalau saya mengatakan rumput, rumput yang bentuknya seperti burung emprit, namanya emprit-empritan. Karena bentuknya, jadi saya tidak menghafalkan ilmiahnya itu kadang-kadang pusing ya, terlalu banyak di otak itu. Jadi yang mudah kita cerna gitu, mudah kita ikuti. Ya. Seperti hewan, misalnya suara lah, suara kan gauk gauk gitu ya, itu adalah burung. Kalau ayam ya bisa juga, ayam hutan sama ayam kampung. Ayam kampung sama ayam hutan itu beda jenis sih, tetapi suaranya beda gitu ya. Kalau kalau di keluruk itu kan, kalau ayam biasa kan kuku keluruk gitu ya. Nanti kalau yang ayam hutan beda lagi lah itu. Dari suara itu bisa untuk menentukan dari jenis itu. Kadang-kadang situ pengamatan burung di lapangan. Nah, tentunya hanya pegang apa namanya loop itu ya, loop yang panjang itu. Nah, tapi kan cuma dengar suaranya itu suara apa ya? Nah itu, oh ini ayam hutan. Kalau ular apa? Misalnya, itu, oh ada ular ini, ular apa ini? Nah itu karakter suara itu pun jangkrik, jangkrik ya kalau di lapangan, wah itu enggak, makanya di dalam penelitian etnobotani itu kadang-kadang kita nggak lihat hewannya, hewan suaranya, atau mungkin eh, ceritanya orang gitu ya. Oh suaranya jengkrik ini, itu gangsir itu gini-gini. Nah, itu bisa bisa langsung ditentukan, oh ini jangkrik, ini gangsir, bahasa latinnya apa itu. Sebetulnya nggak lihat, hanya lihat suaranya. Nah, itu teknik-teknik endek botani gitu. Jadi jenis-jenis yang ditangkap di lapangan itu kadang-kadang kita nggak tahu bentuknya, karena eh, bentuknya itu delik nangdi gitu ya, sehingga terdengar suara saja. Gagak, dari gauk-gauk itu, oh itu gagak. Kalau cicit, oh itu prit. Nah, itu nganu ya, kita kadang-kadang kita mau identifikasi burung terbang, langsung terbang gitu, oh tapi suaranya gini. Atau bentuknya, nah, itu bentuk morfologinya bisa juga. Inilah eh, nanti kita di lapangan itu bekerja semua cara, semua teknik, atau kadang-kadang adik-adik bisa diskusi dengan masyarakat lokal gitu, masyarakat lokal lebih tahu gitu ya, suara-suara gitu. Kalau yang pintar-pintar itu, oh suaranya gini nih, suaranya gini. Terus kalau buntutnya cabang itu, oh itu namanya perit gantil. Kalau ini namanya ini ya, terus menerus gitu ya. Nah itulah kita eh, melakukan pendekatan tidak hanya secara ilmiah saja, tetapi juga pendekatan secara lokal, secara manual, atau bertanya pada orang-orang yang berpengalaman di lapangan gitu ya. Ini ini adalah sebuah konsep-konsep ya, ini baru konsep-konsep tentang kita bagaimana cara untuk menentukan jenis ini. Jadi segala cara Mas, adik-adik ya, segala cara itu bisa dilakukan. Eh, Cuma mungkin pengalaman ya, pengalaman nanti akan mengiringi, pengalaman akan mengiringi dari adik-adik sekalian ya. Oke. Nah, ini tadi adalah teknik-teknik praktis ya, kalau di jadwal itu
teknik praktis dalam mengidentifikasi tumbuhan dan hewan, sama tekniknya bagaimana itu sesuai dengan pengalaman atau adik-adik mungkin oh Pak Jati ada yang kurang ya, bisa menambahkan gitu ya. Kita bebas ya menambahkan pengalaman dari orang-orang yang sudah berpengalaman gitu ya. Tentunya saya dengan burung atau dengan vertebrata atau dan sebagainya saya tidak begitu hafal, tapi kadang-kadang saya juga menanyakan pada masyarakat lokal itu. Nah, urgensinya itu menurut jadwal kan gitu. Ya ini dipakai untuk selanjutnya untuk penelitian ekologi Bu Endang atau Bu Catur ya juga tentang hewan atau tumbuhan gitu ya. Ya. Oh, saya aja buku saya itu kan sebentar lagi yang terbit ini, buku tentang pohon sakral. ini saya pokoknya saya yang aneh-aneh seneng ya. Dari pohon sakral itu mungkin tadi nih itu terbit yang menulis saya dengan Pak Dian Siswanto dan satu lagi Pak Wiono dari Fisika, itu tentang pohon sakral. Nanti pohon-pohon yang angker itu, kok angker itu? Ya bagi nanti adik-adik si angker itu ya Mas. Kalau penglihatan saya angker ya nggak ono itu saja. Nggak ada yang angker. Orang mengatakan angker, saya nggak angker orang ini. Itu pohon gede gitu ya. Tapi saya juga kalau malam ya takut juga gitu. Saya pernah mendatangi yang malam-malam itu kusuk itu apa itu. Bulannya gagak itu. Bengi-bengi keluyuran gitu ya. Saya kira demit itu ya. Ternyata enggak. ini menarik ya. Mengapa kok sakral? Karena itu punya nilai histori. Ya, ini sedikit saya ungkap ya karena ada etnobotani. Nilai histori atau untuk melestarikan. Misalkan di ada sebuah apa namanya? Saya kan orang Jawa Jajar. Kalau minum saya dari air yang ada di Mendit. Kalau situ nanti kalau adik-adik pergi ke Mendit, itu nanti ada pohon besar itu di bawahnya cerobongnya air. Itu. Terus di sampingnya ada tempat untuk ritual adat. Nah, itu kan menarik ini. Nah, menentukan pohon yang gede itu nanti tanya sama situ. Oh, itu pohon lo, Pak. Itu jangan sampai pohon lo-nya itu rusak. Kalau rusak nanti airnya bisa terganggu. Nah, itu kan nanti Pak Jati kalau tempatnya di sawah jajan nggak bisa minum. kalau airnya itu disakralkan masyarakat, disakralkan pengelola juga. Sampai sampingnya itu dibuat tempat ritual. Itu karena untuk melestarikan, menghargai sesuatu penciptaan Tuhan kan gitu. Dan Tuhan menciptakan ada pohon besar ini untuk melindungi air. Nah, ini menarik juga. Cuma saya ya lihat di depannya tempat sakral itu mau dongo ya nggak iso ya. harus harus izin sama dukunnya gitu ya, mungkin gitu ya. Nah itu sesuatu itu bisa kita ungkap nanti di buku atau kalau saya sebagai seorang penulis saya membuat buku aja, buku bahwa di Mendit misalkan ya ada pohon yang di bawahnya ada cerobong air ya untuk keluarnya air itu dari bumi gitu ya, itu untuk minum satu kecamatan. Nah itu kalau nanti rusak kecamatan bisa ngombe. Nah itu kan harus kita hargai itu. Menarik, saya juga nggak bisa minum. Pak Bagio juga nggak bisa minum. Pak Bagio kan tetangga saya itu. Kalau sampai rusak, maka Pak Bagio dengan saya sepakat ini supaya Pak, ya kalau bisa pohonnya dilestarikan. Artinya ya masyarakat sudah melestarikan atau pengelola juga sudah melestarikan itu. Ya dipertahankan gitu untuk berlangsungnya air sumber. Kalau di kota, adik-adik yang di kota sudah ada sumbernya sudah rusak.
karena mahasiswa juga minumnya PDAM. PDAM dari kota itu kebanyakan dari luar kota, dari kabupaten. Nah ini oke, itulah manfaat kita melakukan identifikasi. Dan tidak hanya nanti identifikasi dalam kelompok-kelompok familia, itu kalau taksonomi ya, dalam kelompok marga. Tapi kalau di lapangan kita ya harus, oh ini tentunya kelompok tumbuhan sakral, boleh juga. Tumbuhan yang bisa dimakan, tumbuhan yang bisa digunakan untuk makan wedus, ya, atau makanan sapi gitu ya. Kan gitu kan, penelitiannya gitu. Tidak harus oh itu sekelompok familia apa gitu ya, tapi kan tumbuhan yang saya kan banyak menulis ya, tumbuhan ini sebentar lagi akan muncul tumbuhan makam. Wah ini serem lagi nih. Ini saya kadang-kadang masuk makam tuh ya takut-takut juga gitu. Pokoknya gede-gede terus tinggal ulane gitu ya. Ternyata saya nggak takut kan, tapi tidak ulane itu. Ya ini kesempatan kami karena dengan teknik-teknik identifikasi itu memudahkan kita untuk menulis juga gitu. Ya, tapi caranya ya tadi bertanya dan sebagainya. Nah ini kalau ada adik-adik yang, nah mungkin saya nanti bagaimana kita membuat jurnal gitu ya. Ini membuat jurnal. Nah itu nanti kita harus harus di lab memang. Kalau kita cerita gini, iya nulis karakternya kan tanamannya rawono. Gitu ya. Nanti ada tanamannya, kita melakukan identifikasi, terus membuat tulisan, dibuat jurnal. Atau adik-adik cukup di skripsi. Jenis-jenis tanam, jenis cimpluan yang ada di Malang misalnya, itu kan sudah saya tulis di jurnal ini. Ya ada 3 jenis. Satu cimpluan yang ada di gunung juga ada. Jadi cimpluan yang ada di gunung ada, cimpluan yang ada di tengah-tengah ada, cimpluan yang ada di bawah ada, cimpluan yang ada di pesisir ada. Saya kan menemukan varietas baru di mana itu di Bukit Pasir. Itu yang saya tentukan varietas Badoro itu. Ya, varietas Badoro itu jenis-jenis yang ada di tepi pantai, tapi pantai Bukit Pasir. Nah itu nanti kita akan langsung, nanti tidak tahu kuliahnya, saya langsung di lab gitu ya, supaya nanti bisa identifikasi secara dalam. Satu tanaman bisa 3 hari. Nah, kita ngelembur dari pagi sampai sore menentukan satu jenis tanaman. Jadi tidak oh ini namanya atau jenis itu harus diamati sampai mendalam. Identifikasi gitu, sampai mendalam. Sampai polennya itu bentuknya seperti apa sih? Nah itu. Jadi tidak cukup ini cimpluan atau pisalis minima gitu. Iya, tetapi pisalis minima itu karakternya yang khas itu apa sih? Atau itu merupakan varietas baru atau jenis baru. Nah, itu kita amati sedalam mungkin. Jadi, tidak di rumah juga mengarlup
saya pakai loop, saya pakai, nanti kalau sudah spesimen dibawa dari lapangan, kita amati dengan mikroskop. Enggak, rambutnya apa ini? Rambutnya keriting apa rambutnya lurus apa rambutnya berintik-berintik. Itu akan, kalau dengan mikroskop akan jelas itu ya. Misalkan yang pubesen itu rambutnya kecil-kecil putih gitu. Kalau yang keriting itu apa? Yang berundel-berundel itu villos misalkan ya. Itu kelihatan jelas. Kalau diamati dengan mata atau kacamata saya sekarang udah minus 4 oh plus 4 itu nggak kelihatan. Tapi kalau apa namanya pakai mikroskop jelas sekali, sampai polennya, sampai apa namanya bagian-bagian yang dalam itu ketahuan. Itu nanti deskripsi nanti di lab mungkin nanti ya, kapan-kapan kita supaya kita betul-betul tahu gitu. Kalau kita tahu betul itu, ini ada mahasiswa S2 yang apa namanya perlu nanti bisa dibantu juga Mas apa itu yang lulus S2 taksonomi kemarin itu, dia tak beritahu gitu langsung tahu gitu, langsung wah luar biasa ini. Anak-anak luar biasa ini. Oke. Mungkin konsepnya untuk sementara itu gitu ya, untuk memudahkan kita dulu, nanti membuat deskripsi maupun gambaran. Kalau kita mau menentukan jenis baru, kita mau menentukan varietas baru, kita mau menentukan apapun, kita akan lebih enak ketemu gitu ya, cerita. Nah, cerita ini kan penting gitu ya. Adik-adik juga nanti sharing. Nanti mungkin saya sudah lupa atau mungkin adik-adik punya ide-ide, itu kan nanti bisa sharing. Kalau sharing itu kan pikirannya orang banyak, jadi lebih bagus gitu. Oke, mungkin itu ya. Ada pertanyaan? Ya, oke. Nah, identifikasi itu bisa secara umum gitu ya. Secara umum itu kita nggak usah menggunakan mikroskop. Nah, itu mungkin terbatas pada familia gitu ya. Saya menentukan familia itu, oh itu kelapa gitu, oh itu arikasi gitu ya. Karena bentuknya seperti itu gitu ya. Kita mau menentukan uh, buahnya ke polong, saya bisa menentukan bahwa itu adalah Fabaceae gitu ya. Itu secara morfologi luar. Tapi kalau kita mau melakukan penelitian yang dalam, ya eh, sampai jenis maupun sampai varietasnya, itu memang kita harus menggunakan sesuatu yang mendalam. Jadi kalau di lapangan kita mengambil, kemudian kita sudah bisa menentukan, oh ini daunnya warna hijau, warna apa gitu ya. Tapi rambutnya kan nggak ditok. Rambutnya nggak kita, akhirnya kita bagelap, cinceng, oh rambutnya keriting. ini. Nah itu kan lebih dalam. Ya, nah nanti kalau kita gunakan untuk memisahkan tumbuhan satu dengan yang lain secara dalam, itu kita harus juga menggunakan seperti itu ya. Jadi kita penelitian untuk riset atau penelitian hanya sebatas kita mengetahui saja, ini memang sedikit beda. Nah, nanti
di dalam deskripsi pun itu setiap marga, misalkan marga dengan familia itu akan beda. Kalau marga lebih lebih panjang, kalau familia lebih pendek, nanti jenisnya lebih panjang lagi. Kalau varietas lebih panjang lagi itu deskripsinya. Nah, nanti tergantung daripada kegunaannya, tergantung dari kegunaan. Inginnya itu apa? Inginnya dalam atau cukup umum atau nah itu ya itu kepentingan, itu tujuan, itu tergantung tujuan. Misalkan ekologi itu plotting gitu ya, plotting itu ya kita kan jenisnya apa ini, jenisnya A, kita tidak perlu anu ya, tidak perlu melihat rambutnya, terus polne, terus terus bentuk-bentuk yang lain gitu ya perlu. Ya kalau masalah salah yang bisa tangani gitu ya. Tapi kalau sudah revisi, apalagi ya revisi, kalau adik-adik ingin mengetahui varietas baru atau ingin ingin menuju ke perbedaan satu dengan yang lain, oh bedanya apa sih? Memang kita seperti seorang detektif. Ya, kita itu sebagai seorang detektif untuk mencari sesuatu gitu ya. Nah, tapi yang ngambil taksonomi ya nggak ada itu. Oh, saya sudah gembar-gembor gitu ya. Gembar-gembor. Kemarin pengamatan Poland saja cuma 2 orang apa ya. Terus yang lain tak gembar-gemborkan ini loh. Ada riset tentang Poland. Nah ini orang melarikan diri semua itu. Bimbingan saya melarikan diri semua. Ya tidak apa-apa, ini tergantung kebebasan ya. Maka itu berapa itu biayanya? Miliaran. Tidak ada mahasiswa yang tertarik. Berkaitan polen bunga itu kan berkaitan dengan pakan lebah. Nah ini pakan lebah makan apa? Makan polen, makan kelenjar madu, terus makan resin. Resin itu getah, getah untuk membuat sarang. Kalau kelenjar madu sama polen nanti untuk pakan lebah. Nah itu yang sebetulnya untuk mendukung industri lebah madu. Ini masalah biologi belum ya, belum terbuka balik berkaitan dengan industri gitu ya. Ya ya ini menarik juga ini dengan industri. Kalau kita taksonomi saja itu kurang keren ya. Tapi kalau kita kemudian saya dengan Mas apa itu dua orang Mas S1 udah lulus, Mas Petir dengan Mas apa itu sekarang udah kerja di Semarang, yang satu kerja di Semarang, yang satu kerja apa gitu ya. Nah ini maksudnya yang kelihatan taksonomi tapi kita belokkan sedikit ke industri gitu ya. Ini menarik ini. Jadi tidak hanya etno tapi dengan industri lebah madu. Kalau sebetulnya adik-adik itu tanggap gitu ya, oh Pak Jati ini ada proyek ini, nanti saya kalau bisa saya bisa magang di industri lebah madu di Karangploso. Itu omsetnya itu miliaran itu. Outletnya itu ada lebih dari 250 seluruh Indonesia. Nah, jadi namanya lebah madu kembang joyo kalau adik-adik. Itu sebenarnya intinya adalah ada lebah, makan polen, makan kelenjar madu, mengambil resin untuk buat sarang. Itu intinya gitu. Sebenarnya orang biologi ini. Menarik itu ya. Wah ini. Tapi kalau adik-adik nanti mau ada yang mau ikut, ini kalau tahun ini didanai itu juga ada sekian miliar gitu. Nanti adik-adik bisa masuk di itu. Nah, kan bisa kerja nanti kalau kerjanya di industri pemadu kan bisa juga. Itu kalau kita cuma dengan industri ya. Kalau
kerjasama dengan pariwisata, bisa juga dia juga mengembangkan pariwisata sekarang ini. Nanti pariwisata Lebah Madu di Karangkloso itu miliknya industri Kembang Joyo. Pak Ustadi itu bosnya itu yang uji saya gitu, yang uji saya. Terus Bu Dewi itu istrinya itu juga semua dokter gitu. Jadi istri sama suaminya dokter, baru aja lulus gitu. Saya uji. Itu sangat luar biasa ini, inovasi seperti ini, wah menjadi luar biasa sebenarnya kalau identifikasi tapi dikaitkan dengan industri gitu ya. Nah, nanti bukunya bisa lihat di pustaka. Saya sudah menulis tentang buku Lebah Madu. Ini pokoknya saya kerjaannya pokoknya saya menulis gitu ya. Tapi tumbuhan, ya enak, tumbuhan kaitkan dengan lebah, kaitkan dengan ini. Ini adik-adik, monggo identifikasi itu menjadi penting. Nanti apapun kerja di mana gitu ya, bisa. Oke, saya kira demikian ya. Mungkin pada hari ini kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera selalu. Sehat selalu. Amin. Amin.